Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022 adalah hari Minggu biasa ke-13. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, pasal 19 ayat 16b, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 21. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu dengan kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 5 ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 18. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh,
maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 62. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kriteria mengikuti Yesus. Dalam menjalankan misinya, Yesus sedari awal, pada saat awal karyanya, memilih ke-12 rasul. Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 dan Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20 serta Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51 berbicara tentang Yesus memanggil para murid selepas penangkapan Yohanes Pembaptis oleh Herodes. Injil Lukas sedikit jauh ke depan karena Yesus memanggil para murid setelah dia sudah agak lama berkarya
yang dimulai dengan pemanggilan satu orang terlebih dahulu, yakni Simon Petrus. Nyatalah bahwa sejak awal Yesus sudah mempersiapkan para murid untuk meneruskan karya pewartaannya. Yesus sudah memiliki kerangka misi yang jelas di kemudian hari, bahwa karya dan pewartaannya tidak akan putus atau berhenti, tetapi harus dilanjutkan oleh para murid. Itulah persisnya juga yang terjadi dengan Nabi Elia. Ketika Elia melarikan diri dengan pedang di Gunung Karmel, ia lari ke Gunung Horeb atau Gunung Sinai, tempat Allah memberikan ke-10 perintah Allah kepada orang Israel. Di sana Allah memintanya untuk mempersiapkan pengganti untuk meneruskan karya kenabiannya. Maka Elisa adalah orang yang dipilih Allah untuk menjadi nabi menggantikannya. Elisa pun lewat di dekatnya dan melemparkan jubahnya kepada Elisa, dan Elisa pun meninggalkan segalanya dan mengikuti Elia. Ketahuilah bahwa pada masa kuno dulu, melempar jubah adalah suatu suksesi kepemimpinan. Dalam arti menyerahkan tongkat kepemimpinan berupa mantelnya untuk dikenakan pada orang lain, sama dengan menyerahkan jabatan tertentu untuk dikenakan pada orang bersangkutan. Demikian halnya dengan Yesus. Ia berkata kepada para murid, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Kriteria suksesi atau penerusan misinya oleh para muridnya diterangkan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini. Pertama, kepada orang yang sudah siap mengikutinya, ia harus sadar bahwa mengikuti Yesus bukan soal materi berupa harta, uang, atau tempat tinggal. Semuanya tergantung pada Allah. Yesus bersabda, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kedua, kepada yang belum siap dan memohon untuk menguburkan ayahnya, Yesus menegaskan, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ayat ini tak boleh disalah mengerti. Aneh kalau orang yang sudah mati harus menguburkan dirinya sendiri. Ketahuilah, ekspresi itu lazim pada zaman itu, karena itu berarti jangan menunggu ayah meninggal baru mengikuti Yesus. Orang itu bermohon untuk menunggu waktu yang tepat, karena ia harus mengurus ayahnya sampai ayahnya meninggal, barulah ia mengikuti Yesus. Hal ini tidak masuk dalam kriteria seorang murid. Seorang murid harus siap sedia apapun yang terjadi. Ketiga, kepada yang belum siap dan ingin pamitan dengan keluarga, Yesus bersabda, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Bukan maksudnya Yesus menyepelekan atau tak menghargai keluarga.
apa yang dimaksudkan Yesus bahwa mereka yang terlalu mementingkan keluarga, apalagi mengikutinya demi kepentingan atau keuntungan keluarga, adalah tak layak menjadi muridnya. Para murid harus terlepas dari kepentingan keluarga, sama seperti pembajak harus fokus. Jika terganggu, maka alur sawah akan bengkok dan kacau balau. Keluarga dijunjung tinggi karena Yesus memiliki keluarga, tetapi fokus adalah demi kepentingan kerajaan Allah dan bukan kepentingan keluarga. Allah harus mendapat tempat yang pertama dan di atas segalanya. Semoga demikian. Amin.